Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa? Senang sekali berjumpa lagi bersama Sekolah Fikih. Bersama saya Fatin Hamama Zain yang akan memandu Anda selama 1 jam ke depan. Pada episode kelima pada hari ini, level pertama dan mata kuliah Fikih Muslimah, kita akan melanjutkan pembahasan kita pada episode sebelumnya yang membahas tentang apa saja yang tidak boleh dilakukan seorang wanita yang sedang haid ataupun nifas. Pada episode sebelumnya, Ustazah Aini Aryani LC sudah menjelaskan mengenai 6 dari 8 poin yang tidak dibolehkan perempuan pada waktu haid dan nifas. Dan di tengah-tengah kita sekarang sudah ada Ustazah Aini Aryani LC yang mana akan melanjutkan pembahasan mengenai fikih darah wanita ini. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah, kemarin kita sudah membahas 6 poin dari 8 poin yang tidak boleh dilakukan wanita waktu haid ataupun nifas. Nah, mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut dan lebih rinci saja mengenai 2 poin lagi yang belum kita bahas sebelumnya. Sebelumnya kita sudah membahas 6 larangan yang tidak boleh dilakukan oleh wanita haid, yaitu sholat, kemudian puasa, masuk masjid dan berdiam diri di dalamnya, kemudian tawaf, kemudian melafadzkan Al-Quran, kemudian menyentuh dan membawa Al-Quran, mushaf. Selanjutnya yang ketujuh ya, poin yang ketujuh yang tidak boleh dilakukan oleh wanita yang sedang mengalami masa haid adalah berhubungan suami istri, berjima. Ya. Nah, mungkin di sini bahasan kita agak sedikit vulgar ya, tapi kita punya tanggung jawab ilmiah untuk menyampaikan. Sebab apa? Dalam ilmu fikih semuanya harus dipaparkan dengan detail, ya kan? Pada semua hal yang memang menjadi aktivitas suami istri gitu ya, dan jima menjadi aktivitas yang memang dilakukan oleh suami istri, dan setiap pasangan memang harus tahu hal ini ya. Nah, para ulama sudah bersepakat bahwasanya berjima atau berhubungan suami istri pada saat istrinya sedang haid, sedang mengalami masa haid, itu keharamannya itu sudah disepakati oleh para ulama. Tidak boleh berarti sudah. Iya, tidak boleh. Dan ini sudah disebutkan dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 222, fa'tazilun nisaa fil mahid wa la taqrabuhunna hatta yatahhurn. Janganlah kamu dekati wanita-wanitamu, istri-istrimu ya pada saat mereka haid gitu ya, dan sampai mereka suci dari haidnya gitu. Maka selama masa haid ya suami tidak boleh menjima istrinya gitu. Kemudian didukung juga oleh sabda Rasulullah SAW, isna'u kulla syai'in illa nikah. Ya, ketika istri kamu itu sedang haid, maka berbuatlah sama istrimu itu sesukamu kecuali an-nikah. An-nikah di sini ditafsirkan oleh para fuqaha sebagai jima. Ya, jadi seorang perempuan tidak boleh dijima ketika dia sedang mengalami masa haid. Seperti itu. Ya Ustazah. Dan tadi Ustazah bilang kalau misalnya kita sedang atau perempuan itu sedang haid itu kan tidak boleh melakukan jima gitu. Apakah ada dasar hukumnya, misalnya kita ada batasan-batasannya nih, kita misalnya nggak boleh megang aja apa atau nggak boleh deket-deket nggak boleh deket-deket apa gitu kan? Cuman berpelukan bolehkah atau sekedar gitu? Baik. Nah, para ulama tadi sudah sepakat ya tentang larangan berjima. Jima di sini batasan yang sudah disepakati larangannya itu dukhul, dalam arti mohon maaf penetrasi terjadi antara suami dengan istrinya. Akan tetapi apabila percumbuan tidak sampai kepada itu ya, tapi hanya percumbuan biasa, para ulama berbeda nih parameternya, ukurannya. Sampai manakah seorang suami boleh mencumbui istrinya pada saat istrinya sedang haid, gitu kan? Kalau tadi sudah dukhul atau penetrasi sudah jelas keharamannya, semua ulama nggak ada yang membolehkan. Nah, pada batasan antara kebolehan suami mencumbui istrinya itu, ini ada sedikit perbedaan ya parameternya, batasannya. Mayoritas fuqaha dari mazhab Hanafi, Maliki dan Syafi'i itu sepakat ila hurmatil istimta' baina as-surrah wa rukbah ya. Tidak boleh mencumbui istri di organ tubuh di antara pusar dan lutut. Begitu. Maka di selain area itu boleh untuk betul dicumbui.
Sebagaimana hadisnya Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan, "Kanat ihdana idza kanat haidan fa arada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyubashiraha amaraha an tattazira summa yubashiraha." Maka kata Rasulullah, kata Bunda Aisyah, Rasulullah kalau misalnya ingin mencumbui istrinya yang sedang dalam haid, Rasul nyuruh dia pakai penutup dulu, kain sarung, kain untuk menutupi area tubuh antara lutut sampai pusar. Iya, seperti itu. Dan ini yang dipakai oleh para fuqaha sebagai batasannya. Batasan yang mana yang dibolehin, mana yang enggak. Yang enggak dibolehin ya area itu aja gitu ya, antara pusar sama lutut. Begitu juga hadis yang diriwayatkan oleh salah satu bunda kita juga yang bernama Maimunah. Kana yubashiru al-mar'ah min nisa'ihi wa hiya haid idza kana 'alaiha izar. Rasulullah cuman mencumbui istrinya kalau istrinya sedang mengalami haid nih gitu ya. Rasulullah enggak mau mencumbui sampai si istrinya ini yang mau dicumbui yang sedang haid ini pakai izar, pakai kain, pakai sarung untuk menutupi anggota tubuh dari pusar sampai lutut. Nah, kemudian para ulama berbeda lagi nih, Tin. Nah, untuk area-area dari pusar sampai lutut ini maksudnya yang harus dihindari apanya? Sama sekali kah, ya kan? Tidak boleh sama sekali disentuh atau boleh disentuh atau bagaimana sih? Nah, ini agak berbeda lagi para ulama gitu kan. Kalau tadi oke lah, selain pusar sampai lutut boleh dicumbui oleh suaminya ketika istrinya sedang haid. Tapi antara area ini gitu, batasannya nggak boleh diapain sama sekali apa gimana? Nah, berbeda. Ulama dari mazhab Maliki ya pokoknya nggak boleh gitu kan. Kan dibilang apa yang ada di area itu nggak boleh diapa-apain. Jadi sekali tidak boleh. Nggak boleh dilihat, nggak boleh disentuh walaupun sudah ada penghalangnya dan lain sebagainya. Ini dalam mazhab Maliki. Pokoknya udah nggak boleh udah takatik tuh, gitu kan. Tapi dalam mazhab Hanafi dikatakan boleh seorang wanita disentuh organ tubuhnya dari pusar sampai lutut dengan syarat harus ada penghalang di situ. Ada sarung, ada kain, ada selimut atau pakai baju atau apa seperti itu. Boleh disentuh tapi tidak secara langsung mengenai kulitnya. Harus ada penghalang di situ. Harus ada kain yang membatasi antara telapak tangan dengan kulit. Tapi dalam mazhab Syafi'i dikatakan boleh kok melihatnya, boleh menyentuh seperti tadi Hanafi ya. Boleh kok menyentuh organ tubuh di situ dengan penghalang gitu dan juga boleh dilihat. Tapi dalam mazhab Hanafi cuman boleh pegang dan itu pun harus ditutup. Tapi nggak boleh dilihat. Jadi seorang suami ketika istrinya sedang haid tidak boleh melihat area tubuh di antara pusar dengan lutut. Melihatnya nggak boleh. Tapi menyentuh kalau ketika ada penghalang itu boleh. Bedanya antara Hanafi sama Syafi'i apa? Kalau Syafi'i boleh dilihat juga, boleh disentuh juga dengan penghalang. Ya kan? Kalau Hanafi nggak boleh dilihat, bolehnya dipegang dengan penghalang. Kalau Syafi'i boleh dipegang dengan penghalang, dengan adanya sarung segala macam, tapi boleh juga dilihat. Dilihat doang tapi nggak disentuh. Gitu ya. Kalau menyentuh harus ada pelapisnya. Betul. Yang paling ringan aturannya nih mazhab Hambali. Dalam mazhab Hambali dikatakan seorang suami boleh kok melihat, menyentuh walaupun tanpa penghalang kecuali daerah, mohon maaf nih, farjinya saja. Ya, kecuali farjinya saja atau kemaluannya saja. Maka dalam mazhab Hambali boleh seorang suami menyentuh daerah perut sampai lutut kecuali daerah intimnya saja. Seperti itu. Maka dalam mazhab Hambali tidak wajib seorang istri ketika dicumbui suaminya pada saat dia haid memakai menutup penghalang gitu. Sarung kain dari pusar sampai lutut. Yang wajib ditutup hanya organ intimnya saja. Seperti itu. Gitu. Wah. Terus Saza nih, kalau misalnya ada suami yang misalnya mohon maaf ingin sekali gitu melakukan jima dengan istrinya sewaktu istrinya sedang haid. Nah, itu apa ada konsekuensinya sendiri untuk pasangan itu atau hanya untuk suaminya karena suaminya yang meminta gitu? Gimana Saza? Konsekuensi seorang suami yang menjima istrinya pada saat istrinya sedang haid, ya, pertama tentu dia berdosa karena melanggar larangan dari Allah untuk tidak menjima istrinya pada saat haid. Udah tahu istrinya lagi haid, masih dijima juga, gitu kan? Bisa jadi istrinya menolak juga sebetulnya. Kalau misalnya istrinya mentaati keinginan suaminya, yang mana dia tahu itu sudah larangan,
ya istrinya kena dosa juga. Selain dosa ada lagi juga konsekuensinya. Mungkin tahan dulu saja untuk konsekuensinya. Soalnya kita harus memberikan kesempatan yang mau lewat ini dulu. Ya. Berarti nanti setelah yang mau lewat ini kita bakal menjelaskan lebih lanjut ustazahnya mengenai apa sih konsekuensinya. Oke, jangan kemana-mana, tetap di Skala Fikih. Oke pemirsa, kembali lagi di acara kesayangan kita Skala Fikih. Melanjutkan yang Ustazah tadi yang awal di segmen pertama, menjelaskan apa sih konsekuensi apabila seorang suami itu meminta kepada istrinya di waktu istrinya itu sedang haid ataupun nifas gitu. Mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut Ustazah, silakan. Baik, konsekuensi seorang suami yang menjima istrinya pada saat istrinya sedang haid, selain dia berdosa, dia juga wajib membayar kafarat atau denda. Bayar dendanya berupa uang ternyata, ya kan? Ya dikasihnya ke fakir miskin gitu kan, atau ke Baitul Mal. Nah, dalam perbedaan mazhab yang ada gitu ya, dalam mazhab Hambali, yang wajib dilakukan oleh seorang suami ini, dia harus membayar setengah dinar. Masalahnya ini kan kita plastik, kita bahasnya dinar nih, kita nggak bahas dolar kan, kita bayarnya dinar. Nah, setengah dinar bagi mazhab Hambali. Tapi dalam mazhab Hanafi sama Syafi'i itu dibedakan. Dilakukannya itu pas lagi istrinya awal-awal haid atau pas terakhirnya. Kalau di awal-awal masa dia haid, dia bayarnya 1 dinar. Tapi kalau misalnya pertengahan sampai akhir, bayarnya setengah dinar. Beda. Nanti kan orang jadi bertanya lagi, maksudnya awal sama akhir gimana nih lah? Kalau misalnya kita haidnya biasanya 7 hari, yang dimaksud dengan awal sampai tengah itu tanggal 1 sampai tanggal 4, apa 1 sampai tanggal 3 atau gimana? Nah, ini sama mazhab Hanafi dibedakan lagi. Nah, untuk tahu awal sama tengah atau akhir gimana? Dari warna darahnya. Dilihat deh warna darahnya. Betul. Ketika suami menjima istrinya yang haid, dan haidnya istrinya itu darahnya itu masih berwarna merah atau kehitaman, itu artinya masih awal. Jadi bayarnya 1 dinar kalau sampai itu terjadi. Tapi kalau misalnya istrinya haid dan darahnya sudah kekuningan, sudah tidak merah atau tidak hitam lagi, kekuningan, keruh dan lain sebagainya, berarti ini artinya dia sudah akhir-akhir waktu haid. Maka ketika sudah darahnya sudah warna kuning atau warna keruh, maka dia bayarnya setengah dinar. Dendanya, kafaratnya itu bayar setengah dinar. Jadi kalau misalnya darahnya masih hitam dan kemerahan, dendanya 1 dinar. Tapi ketika istrinya haid dan darahnya sudah kekuningan dan lain sebagainya, lalu jima, dendanya setengah dinar. Ini dalam mazhab Syafi'i dan Hanafi. Tapi mazhab Hambali menyamaratakan pokoknya di masa haid setengah dinar. Dan menurut mazhab Maliki apakah ada persepsi berbeda Ustazah? Nih, wa 'indal Malikiyah la kafarata 'alaihi. Dalam mazhab Maliki enggak adalah soal kafarat ini, gitu kan. Dasar dari pengambilan hukum tentang hukum denda ini ada hadisnya yang berbunyi idza waqa'a rajulu ahlahu wa hiya haid in kana daman ahmar fadinar wa in kana daman asfar fa nisfu dinar. Ya, jadi ketika seorang suami mendatangi istrinya pada saat haid, kalau darah istrinya masih berwarna merah atau kehitaman, kafaratnya 1 dinar. Tapi kalau darahnya sudah kekuningan, maka bayarnya setengah dinar. Tapi kalau Malikiyah sama sekali nggak ada. Jadi tidak, jadi dia hanya istilahnya kena dosanya. Kena dosanya udah gede banget, gitu kan. Dulu nggak usah kafaratan deh, karena dalam mazhab Maliki hadis yang tadi nggak bisa diambil karena sanadnya lemah. Gitu. Nah, Ustazah, nih apabila nih sudah pasti kalau misalnya larangan jima itu di waktu istrinya sedang haid ataupun nifas. Dan apabila kalau misalnya suaminya sudah meminta tapi dia udah pada masa akhir, udah ingin selesai nih haidnya gitu. Tapi dia belum sempat mandi suci atau mandi janabah. Nah, itu gimana Ustazah? Ya. Jadi kan larangan suami untuk menjima istrinya selama istrinya lagi haid. Betul. Nah, gitu kan. Kalau lagi haid kan kita nalarnya lagi keluar darah haid. Nah, kalau misalnya istrinya sudah nggak keluar darah lagi, ya kan, tapi belum sempat mandi, ya kan gitu kan, belum sempat mandi nih, bang, udah nggak keluar nih, gitu kan, cuman
tar dulu mau mandi dulu, kata abangnya udah nggak usah mandi, sini dulu deh misalnya. Gimana nih hukumnya? Dalam jumhur fuqaha, pendapat mayoritas ulama fikih dari madhab Maliki, Syafi'i, kemudian Hambali, dikatakan bahwasanya pokoknya ini sudah mutlak, maksudnya yathurna di sini adalah suci dan bersuci. Oh, jadi harus mandi. Mandi. Oh, dan mandi. Bahkan dalam madhab Maliki ditegaskan tidak cukup bersuci dengan tayamum saja, tapi harus dengan air. Maka dalam madhab Maliki, kalau misalnya ada seorang perempuan sudah berhenti darah haidnya, kemudian dia tidak menemukan air untuk bersesuci, tapi cuma nemu debu doang, tanah doang gitu kan, kemudian dia bersuci dengan cara tayamum, suaminya belum boleh menjima. Gitu kan, sampai si istri nanti bersuci yang benar pakai air, ketemu air nih, udah pulang ke rumahnya, kemudian dia mandi pakai air, baru bisa suaminya menjima. Nah, dalam mazhab Syafi'i dan Hambali pokoknya udah bersuci. Gitu. Misalnya seorang istri sudah berhenti darahnya, tapi dia ingin bersuci dan tidak menemukan air, ya sudah, dia tayamum dan dia sudah boleh berjima dengan suaminya. Kan dia sudah suci dari hadas, dan tayamum boleh menggantikan air untuk menyucikan hadas besar. Seperti itu. Ini dalam Maliki, kemudian Syafi'i, kemudian Hambali, ya kan? Terus gimana nih Hanafi? Nah, dalam mazhab Hanafi ini agak berbeda. Kalau semua fuqaha mengatakan suami hanya boleh menjima istrinya yang suci dari haid dan sudah bersesuci, sudah terangkat hadasnya, baik itu dengan air ataupun tayamum. Nah, mazhab Hanafi beda sendiri. Yang penting darahnya udah tidak ada, selesai, udah tidak keluar. Walaupun dia belum sempat mandi, tapi ada ketentuannya juga. Lihat durasi haidnya dulu. Jadi kalau misalnya si wanita haid ini adalah model wanita yang mutahayyirah, wanita yang tidak tahu siklus haidnya, tidak tahu kebiasaan haidnya, dia selalu tidak bisa menduga-duga durasi masa haidnya, bakalan 5 hari atau 6 hari atau 7 hari nih, dia nggak tahu, nggak pernah tahu dia bakalan berapa hari. Wanita yang seperti ini, ketika darahnya terhenti sebelum masa maksimal haid, dalam mazhab Hanafi maksimal haid itu 10 hari ya. Ketika misalnya terputus darahnya di hari ke-7 atau hari ke-8 atau hari ke-5 atau hari ke-4, dia oke lah, dia harus bersuci, dia tetap harus bersuci karena dia darahnya sudah selesai ya, dia yakin darahnya sudah selesai, dia bersuci, tapi nggak boleh berjima dengan suaminya. Entar hari ke-11 baru. Berarti begitu. Ditunggu bagi wanita yang nggak jelas durasi masa haidnya, maksudnya dia itu nggak tahu masa kebiasaan haidnya, itu dia nggak tahu. Maka ketika dia sudah berhenti darahnya di hari sebelum hari ke-11, masih 10 ke bawah, itu dari hari ke-4, ke-5, ke-6, ke-7, ke-8 gitu ya, dia memang harus bersuci ya, karena darahnya udah berhenti. Bersuci, dia sholat, dia puasa Ramadan, tapi jangan dulu berjima dengan suaminya gitu kan, karena ini masih spekulasi darahnya antara masih keluar atau enggak nih besoknya, kan kamu mutahayyirah, nggak jelas durasinya, seperti itu. Ini bagi wanita yang mutahayyirah, yang tidak jelas durasi haidnya. Tapi bagi seorang wanita yang dia mempunyai masa kebiasaan, ya, yang punya siklus haid yang sangat teratur, dan dia setiap kali haid tahu ya berapa lama haidnya akan berlangsung. Misalnya nih, ada seorang wanita biasa haid 7 hari, ya kan, 7 hari nih haidnya, tiap bulan begitu, nggak pernah 8, nggak pernah 5 tuh nggak pernah. Tapi tiba-tiba di hari ke-4 dia berhenti darahnya, atau hari ke-5 berhenti. Kok berhenti sih? Ditunggu lagi, nggak datang lagi sampai siangnya gitu kan. Oke, dia ya sudah, kayaknya sih udah selesai kali ya, gara-gara pakai alat kontrasepsi kayaknya udah selesai nih. Ya sudah, akhirnya dia mandi, dia sholat, tapi belum boleh disentuh atau dijima oleh suaminya, gitu kan, karena dia belum darahnya terputus dan dia bersuci sebelum masa kebiasaannya berakhir, karena baru 5 hari. Entar tunggu sampai hari ke-7, masih berhenti nggak tuh darah? Kalau sampai hari ke-7 ternyata masih berhenti darahnya nggak ngalir lagi, memang sejak dia bersuci di hari ke-5 sampai hari ke-7, ya sudah, di hari ke-7 ketika masa kebiasaannya sudah berakhir, boleh dijima oleh suaminya. Nah, Ustazah, tadi kalau misalnya Ustazah menjelaskan kalau itu sudah teratur dan yang tidak teratur tadi ya, Ustazah. Nah, tiba-tiba kalau misalnya dia
merasa sudah selesai. Nah, dia sudah mandi bersih, terus dia melakukan jima dengan suaminya. Ternyata keluar lagi setelah Di hari keberapa nih yang mana nih? misalnya dia menganggap kalau dia ini memang udah selesai jadwalnya gitu. Kan kemarin kita sudah bahas kalau misalnya terkadang siklus wanita itu kan berbeda. Ya, yang Misalnya- tadi mutahayyirah yang nggak jelas siklusnya itu. Nah, Oke. terus kalau misalnya dia ternyata awalnya dia teratur gitu, terus tiba-tiba ada yang kayak noda-noda kekuningan atau warna-warna yang tidak kenal, yang tidak hitam kemerah-merahan itu gimana Ustazah? Misal apakah dia termasuk kena dosa nggak nih atau apa gimana? Ya, jadi gini, kan tadi sudah saya sampaikan ya, ketika seseorang yang sudah tidak teratur haidnya, kemudian dia di tengah-tengah itu ternyata dia sudah berhenti darahnya, kan dia nggak boleh berjima dulu dengan suaminya sampai hari ke-11 ketika masa maksimal haid itu sudah berlalu. Kalau sampai terjadi haid, terjadi jima ketika masa itu, ya sudah berarti dia kena kafarat yang tadi, gitu kan? Kan sudah dibilang sama mazhab Hanafi, walaupun istri belum toharoh nih, belum bersesuci, darahnya udah berhenti, kamu boleh bersetubuh dengan istri kamu, tapi lihat dulu kapannya, ya kan? Kan batasannya harus di hari ke-11 dulu buat orang yang nggak jelas siklusnya. Kalau sampai hari yang ke-7 dia berjima dengan suaminya, besoknya keluar darah, ya sudah kena dosa sama kena denda tadi. Ustazah, kita harus tahan lagi nih. Wah, saya masih makin penasaran nih Ustazah, kan masih ada satu poin lagi yang belum dijelaskan ya mengenai apa yang tidak boleh dilakukan perempuan Yang sedang haid. ataupun nifas. Oke, pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Sekolah Fikih. Oke pemirsa, kembali lagi di acara kesayangan kita, Sekolah Fikih. Melanjutkan yang tadi Ustazah. Tadi kita sudah membahas tentang larangan jima di waktu haid ataupun nifas. Nah, sekarang ini kita memasuki poin terakhir, yaitu talak di waktu haid ataupun nifas gitu. Mungkin bisa dijelaskan lebih rinci kali ya Ustazah ya mengenai talak di waktu haid ataupun nifas. Oke, baik. Larangan terakhir yang tidak boleh dilakukan bukan dilakukan oleh wanita yang sedang haid, tapi oleh suaminya. Oke. Ya, ketika istrinya haid, suaminya haram untuk mentalaknya. Ya, keharaman ini sifatnya sudah disepakati oleh semua ulama. Ya, tidak ada khilaf di situ. Dalilnya adalah yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar, Abdullah bin Umar bin Khattab, annahu talaqa imra'atahu wa hiya haid fa dzakara Umar dzalika lin-nabi faqala murhu falyuraji'ha. Ya. Jadi yang terjadi adalah bahwa Ibnu Umar, yaitu Abdullah bin Umar bin Khattab, anaknya Umar bin Khattab, habis mencerai istrinya dan istrinya itu dalam keadaan haid. Nah, itu disampaikan kepada Nabi. Terus apa kata Nabi? Murhu falyuraji'aha. Bilang sama Abdullah bin Umar biar dia segera merujuk istrinya yang sedang haid itu. Kemudian dalam hadisnya dilanjutkan lagi, kalau misalnya dia mau, ya, dia rujuk, dia pertahankan dulu rumah tangganya, kemudian hatta tathur summa tahid fatatuhur, sampai dia suci lagi, terus haid lagi, terus suci lagi. Insya atallaqaha tahiran qabla ayyamas. Kalau dia mau, setelah itu ya, istrinya sudah suci, sudah haid lagi, sudah suci lagi dan dalam keadaan suci, kalau dia mau mentolak silahkan, gitu kan. Tapi sebelum terjadi hubungan suami istri, agar tidak terjadi tolak bid'ah. Sebab perceraian yang terjadi pada saat seorang istri itu sedang dalam masa haid itu namanya talak bid'i dan sudah diharamkan oleh Allah Ta'ala dalam surat At-Talaq ayat 1, fatalliquhunna li'iddatihin, yang disupport dengan hadis tentang Ibnu Umar tadi, ya. Baik. Kemudian setelah terjadi keharaman untuk mentolak istrinya, pertanyaan selanjutnya adalah kalau misalnya ada seorang suami yang terlanjur mentalak istrinya, itu ya kan, gimana, Ustazah? pada saat istrinya sedang haid, udah tahu nih suaminya kalau istrinya lagi haid, masih ditolak juga, gitu kan? Apa konsekuensinya? Konsekuensinya pertama kan dia memang maksiat atau berdosa karena melanggar aturan dari Allah Ta'ala tentang larangan mentalak istri yang sedang haid. Yang kedua, walaupun demikian, walaupun dia berdosa, talaknya tetap jatuh.
Kenapa para ulama menyimpulkan seperti ini? Sebab di hadis yang tentang Ibnu Umar tadi, Rasulullah mengatakan apa? Murhu falyuraji'ha. Katakan sama Ibnu Umar segera rujuk. Kalau ada perintah rujuk, berarti udah tolak, sudah jatuh talaknya. Tidak mungkin Rasulullah nyuruh rujuk kalau talak belum jatuh. Gimana orang mau ngerujuk, talak aja belum? Artinya talaknya Ibnu Umar tadi udah jatuh, tapi sama Rasul disuruh segera merujuk. Gitu loh. Nah, maka konsekuensinya rujuknya jatuh tapi suaminya berdosa. Ya, maka karena untuk meringankan dosanya, akhirnya para ulama berbeda pendapat lagi tentang perintah merujuk istri yang dia talak pada saat haid. Ya kan, tadi kan Ibnu Umar disuruh ngerujuk istrinya. Betul, ya kan, segera mungkin. Coba bilang sama Ibnu Umar biar dia segera merujuk istrinya. Nah, perintah murhu di sini apakah perintah yang menunjukkan kewajiban ataukah kesunahan gitu. Nah, dalam mazhab Hanafi dan Maliki dikatakan bahwasanya perintah rujuk yang dibilang sama Rasulullah tadi itu menunjukkan kewajiban. Ya kan? Yadullu ala al-wujub. Itu menunjukkan perintah wajibnya merujuk istri yang ditalak pada saat haid. Sedangkan dalam mazhab Syafi'i sama Hambali, enggak lah, itu sunnah aja. Kalaupun seorang suami udah terlanjur mentalak istrinya pada saat haid, ya sunnah aja dia kalau mau merujuk. Artinya kalaupun tidak dirujuk ya dia tidak mengapa. Dia cuma dapat dosa sih, dapat dosanya apa? Mentalak istrinya pada saat haid. Tapi ketika dia tidak merujuknya lagi nggak dapat dosa double. Tapi dalam mazhab Hanafi sama Maliki, kalau nggak segera dirujuk, double jadinya dosanya. Dosa mentalak pada saat haid dan dosa karena tidak merujuk. Seperti itu. Nah, saya tadi menjelaskan kalau rujuknya itu segera untuk melakukan rujuk gitu ya. Ini rujuknya ini pas di tengah dia masa haid atau harus menunggu dia selesai masa haidnya dulu. Isaidah gitu maksudnya. Ya maksudnya kalau misalnya rujuknya nih kan selesai masa haidnya atau pas di waktu dia haid dia harus rujuk juga langsung gitu. Iya, begini. Ketika ada perintah untuk merujuk istri yang sudah ditalak pada saat haid. Ini maksudnya merujuk istrinya pada masa iddah. Berapa lama masa iddah itu? Masa iddah? 3. Masa iddah bagi seorang wanita yang ditalak suaminya? 3 Salasa quru. Ya kan, ya tarabasna bi anfusina salasata quru. Jadi seorang suami yang ditalak oleh seorang istri yang ditalak oleh suaminya, dia harus menunggu salasa quru. Apa maksudnya 3 kali quru ini? 3 kali quru itu memiliki 2 makna. Kontradiktif maknanya. Pertama suci, kedua haid. Kontradiktif sekali kan? Jadi maksudnya 3 kali haid apa 3 kali suci nih gitu. Yang mengatakan bahwasanya artinya quru ini adalah masa haid. Ngitungnya begini, Tin. Misalnya dia dicerai bukan dalam masa haid ya, dalam masa suci aja. Dalam masa suci dia ditolak oleh suaminya, ya kan dia masa suci nih. Ya kan? Tanggal 1 Januari dia ditolak oleh suaminya pada saat dia sedang suci. Kemudian besoknya, Tin, tanggal 2 dia keluar darah haid sampai tanggal 7. Ya kan? Berarti kan itu haid pertama. Haid pertama tanggal 2 sampai tanggal 7 Januari. Bulan depannya Februari, tanggal 2 dan 7 Februari dia keluar lagi. Haid yang keberapa? Haid yang kedua. Bulan depannya Maret, tanggal 2 sampai tanggal 7 dia haid lagi. Haid yang ketiga. Maka selesai atau suci dari haid di bulan Maret, dia sudah selesai iddahnya. Gitu. Nah, maka seorang suami itu yang disuruh merujuk istrinya tadi, ya artinya dia harus mengalami 3 kali masa haid tadi. Oh, jadi tidak langsung saya talak langsung rujuk berarti nggak boleh gitu? Nggak dikasih waktu di sini. Iya, ya misalnya nggak ngerujuk hari ini, oke. Tapi jangan sampai selesai ya masa iddah istri kamu itu. Nah, gitu kan. Saya kasih waktu, Allah ngasih waktunya masa iddah ini sampai 3 kali quru. Belum bisa memaafkan istrinya misalnya ya di bulan ini, belum bisa merujuk bulan Februari, bulan Maret dan lain sebagainya. Ya. Nah, Ustazah, nah kalau misalnya tadi kita membahas tentang masa iddahnya, masa rujuknya itu pas di waktu masa iddah. Iya, tadi waktu kalau misalnya quru versi haid, yang tadi versi suci belum ya? Betul. Oh iya. Saya mau nanya. Oke. Versi salasa quru yang versi masa suci tadi kan 3 kali haid. Sekarang hitungan 3 kali suci gimana? Betul. Ya kan? Misalnya yang 3 kali suci ya, dia ditalak misalnya dalam masa apa nih?
Masa haid atau masa suci? Masa haid. Masa haid ya. Oke. Si istri ditalak dalam masa haid. Ya kan? Ntar ketika dia suci dari haidnya, dia suci pertama. Ya kan? Misalnya tanggal 1 dia lagi haid. Haid hari terakhir misalnya ya. Iya, iya. Kemudian ditalak oleh suaminya. Tanggal 2 dia suci, Tin. Tanggal 2 sampai tanggal 8, tanggal 2 sampai tanggal 30 Januari dia suci. Ya, tanggal 2 sampai tanggal 30 dia suci tuh ternyata. Ya. Itu suci pertama. Kemudian tanggal 1 sampai tanggal 7 Februari dia haid, ya kan? Terus tanggal 8 sampai tanggal 30 dia haid, dia suci yang kedua. Ya kan? Terus dia haid lagi nih Maret, tanggal 1 sampai tanggal 7. Dia haid. Tanggal 8 dia sudah suci yang ketiga. Di sini sudah selesai idahnya. Oh, jadi boleh dirujuk setelah itu. Dirujuknya sebelum selesai masa idahnya. Sebelum suci dari haid yang selanjutnya tadi di bulan Maret tadi, belum sudah harus dirujuk lagi oleh suaminya yang terlanjur mentalak istrinya di masa haid. Oke, Ustazah, kita tahan dulu nih. Masih banyak pertanyaan nih, Ustazah nih. Iya. Oke, pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di Sekolah Fikih. Oke pemirsa, kembali lagi di Sekolah Fikih. Ustazah, kita kayaknya agak menyeret masalah masa idah nih. Mungkin masih banyak pertanyaan yang mengenai masa idah masih belum paham. Nih Ustazah, ada yang bertanya, kalau misalnya tadi kan dia siklus haidnya itu teratur, setiap tanggal segini sudah ketahuan, setiap bulan pun sama waktunya. Nah, kalau misalnya dia haidnya itu 4 bulan sekali, ya berarti dia harus nunggu sekitar 4 bulan sekali, kan kali 3 kan setahun sendiri dong Ustazah berarti. Nah itu maksudnya dia berarti harus gimana nih Ustazah? Ya, jadi kita boleh ya menyinggung sedikit tentang idah. Betul. Nah, idahnya seorang wanita yang ditalak oleh suaminya, kalau misalnya kondisinya dia itu sebagai wanita yang mutahayyirah, yang siklus haidnya tidak teratur dan dia sendiri nggak tahu, jangankan durasinya, kapan keluarnya aja nggak tahu nih, gitu kan, bakalan berapa bulan lagi ke depan. Gini batasannya, bagi seorang yang gitu ya, antara satu haid ke haid yang setelahnya itu masih dalam rentang waktu 6 bulan. Kenapa diambil 6 bulan? Karena para ulama bersepakat bahwasanya 6 bulan ini adalah aqalli muddatil hamil, minimal masa hamil ya. Jadi diambil 6 bulannya dari situ. Kalau misalnya antara satu haid ke haid yang selanjutnya ini masih ada di dalam rentang waktu 6 bulan, dia haidnya habis Januari, entar Juni baru keluar lagi gitu kan. Itu masih dihitung 3 kali haid, Tin. Jadi kalau dia 4 bulan sekali tetap jadi setahun idahnya. Tapi kalau misalnya dia haidnya sampai 6 bulan tadi misalnya Januari, terus habis itu ntar haidnya lagi bulan Juni, habis Juni Desember. Kalau rentang waktunya sampai 6 bulan antara satu haid ke haid yang selanjutnya ada jeda sampai 6 bulan. Nah, di sini nggak pakai salah sakuru. Jadi pakainya yang 3 bulan. Ya, jadi masa idahnya itu 3 bulan qamariyah. Disamakan dengan orang yang sudah hukumnya wanita yang menopause. Sinnal ya'si ya. Jadi bagi Yaisat, bagi seorang wanita yang sudah tidak mengalami haid lagi, sudah menopause, gimana dong mau ngitung 3 kali haid, boro-boro mau haid gitu kan, orang udah menopause. Nah, orang yang menopause dan juga wanita yang belum pernah mengalami haid, masih kecil nih gitu kan, masih umur 6 tahun, udah dinikahkan sama bapaknya, dicerai pula sama suaminya, gimana talaknya, idahnya gimana? Idahnya 3 bulan. 3 bulan qamariyah. Ditalaknya misalnya tanggal 1 Sya'ban, berarti tanggal 1 Ramadan ya kan? Kemudian 1 Syawal, habis Syawal Dzulqa'dah. Ini kan 3 bulan. Ya sudah, tanggal 2 Dzulqa'dah dia udah selesai masa idahnya. Begitu. Jadi orang ya, kalau tadi Fatin bilang, terus kalau misalnya orang haidnya 4 bulan sekali kemana? Ya sudah. Setahun. Ya jadi setahun masa idahnya. Kecuali kalau misalnya dia haidnya sampai rentang 6 bulan jaraknya. Oh, jadi ya perbedaannya hanya istilah katanya kan yang 4 bulan sekali itu masih kena setahun, berarti kalau masih kena itu pakai hitungan 3 kali haid tadi atau 3 kali masa suci. Berarti kalau misal 6 bulan itu dihitungnya 3 bulan. 3 bulan disamakan dengan wanita yang menopause, wanita yang dan wanita yang belum pernah mengalami haid, yaitu 3 bulan
qamariyah. Wah. Ya makanya jangan sampai nggak teratur, Tin. Terus teratur. Soalnya kan siklus wanita terkadang berbeda. Ya, masalahnya begitu. Ya, jangan sampai kena talak juga sih, Ustazah. Nauzubillah. Nauzubillah. Nah, Ustazah, kita lanjutkan mengenai yang tadi haidnya itu sendiri ya, Ustazah. Kalau misalnya seorang wanita itu sengaja menggunakan obat untuk menunda haid atau mempercepat haid, mungkin karena dia pengen cepat-cepat talak atau gimana gitu kan? Itu gimana, Ustazah? Ya, jadi gini. Seorang wanita yang menggunakan pil mempercepat keluarnya darah haid, gimana sih hukumnya? Betul. Nah, di sini disebabkan nih, gitu kan? In syaribat dawa wa nazala al-haid qabla waqtihi faqad saraha al-malikiyah bi anna nazil ghairu haid wa annaha tahir fala tanqadi bihi al-iddah wa la tahillu lil azwaj li azwaj. Nah, begini. Seorang wanita yang minum obat. Kemudian dari efek minum obat itu keluar darah sebelum waktunya dia haid biasanya. Nih bukan masa-masa haid saya nih. Ini kemarin kayaknya udah keluar gitu kan. Tapi gara-gara minum obat kok jadi keluar banget. Baru 5 hari yang lalu, dia tanggal 1 sampai tanggal 15 dia haid kan. Kemudian dia bersuci, tanggal 20 keluar lagi. Ini maksudnya darah apa? Ya gara-gara dia minum obat kan. Dia minum obat untuk mempercepat haid. Biar 3 kali haidnya itu cepat berlalu, biar idahnya cepat selesai. Lah ini yang dikatakan dalam mazhab Al-Malikiyah, ini yang di sini nih di kitab Al-Mawsu' Al-Fiqhiyah disebutkan Malikiyahnya aja, Tin. Dalam mazhab Malikiyah dikatakan itu bukan haid. Jadi merekayasa seperti ini nggak dihitung seperti haid yang sesungguhnya. Kalaupun memang ada sebagian ulama yang mengatakan ya itu darah haid kalau misalnya keluarnya di masa kalau misalnya antara satu haid sebelumnya ke haid yang setelahnya itu sudah dijeda 13 hari gitu. Terus dia minum obat, terus 13 hari kemudian keluar darah, kan memang dihukumi haid ya. Karena sudah direntang, sudah dijeda waktu 13 hari masa suci. Tapi kata Malikiyah, haidnya tetap haid. Dia nggak sholat oke, dia nggak puasa oke, tapi nggak dihitung sebagai quruknya iddah ya. Seperti itu. Jadi mempercepat haid kemudian merekayasa karena tujuan yang tidak syar'i tidak akan dihitung di situ dalam mazhab Maliki. Seperti itu, nggak dihitung, Tin. Oke, memang cepat sih haidnya, tapi nggak dihitung sebagai quruk yang hitungan masa iddah loh. Seperti itu. Tapi kalau misalnya gini, Tin, minum pil tentang merekayasa haid itu kan kaitannya tidak selalu dengan talak ya. Misalnya ada yang menunda haid malah. Tadi kan mempercepat. Iya. Sekarang kita kaitannya dengan orang yang menunda haid karena dia sedang haji, gitu itu, kan. gimana, Boleh nggak sih orang tuh minum pil haid untuk menunda Haji. menunda haid itu di waktu biar haid, bisa haji. haji dengan teratur, dengan bareng dengan rombongan gitu kan. Jadi memang di masa Rasulullah dulu kan memang pernah ya Aisyah ketika Rasulullah dan para rombongan mau tawaf ifadah ya, kan Aisyah jadi keluar darah haid. Kata Nabi, kamu sebagai wanita haid ya silahkan melakukan apa yang dilakukan oleh orang haji kecuali tawaf. Ya, tawaf kamu nggak boleh, kata Nabi. Jadi Aisyah jangan tawaf dulu. Akhirnya Nabi dan para sahabat melaksanakan tawaf ifadah dan sebagainya kecuali Aisyah. Kemudian setelah Aisyah suci dari haidnya, barulah tawaf sendirian. Tapi di masanya Rasulullah ya enggak ada masalah mau menunggu orang haid atau enggak masalah. Karena antara kepulangan Nabi dari Makkah ke Madinah enggak terikat dengan visa, nggak terikat dengan jadwal penerbangan pesawat, nggak ada jadwal nyewa hotel, segala macam, kan ada kaitannya. Akan tetapi di masa sekarang ditemukan beberapa hal yang memberatkan bagi seorang wanita, apalagi wanita yang kebetulan siklus haidnya nanti keluar pas lagi para rombongan lagi pada tawaf ifadah gitu kan. Kalau yang lain sih nggak masalah, Tin. Wukuf di Padang Arafah, mabit di Mina, Muzdalifah itu kan tidak disyaratkan suci dari haid memang, ya kan? Yang disyaratkan untuk suci dari haid itu kan tawaf, ya kan, di Masjidil Haram. Nah, kalau misalnya nanti pas lagi haji
kemudian kata pimpinan rombongan, ayo kita sekarang waktunya tawaf, ada yang haid. Mohon maaf Pak Ketua Rombongan, saya lagi haid, boleh nggak tawafnya ditunda dulu sampai saya selesai haid? Habis itu ya udah deh, oke. Gitu kan. Begitu nanti dia sudah haid 3 hari, ada lagi perempuan yang lain, Pak rombongan saya lagi haid juga, biasanya sih saya haidnya 15 hari nih Pak. Ya kan, ini kaitannya dengan perjalanan massal, ya kan, rombongan, terkait dengan visa, terkait dengan hotel, terkait dengan perjalanan pesawat. Nggak mungkin pilotnya kita bilang, Pak pilot jangan berangkat dulu nih, ada yang belum belum tawaf nih, kita nunggu apa enggak nih, ya gitu kan. Jadi ya sudah, solusinya memang ya nggak bisa nunggu. Ya memang solusi yang paling tepat ya yang haid deh yang ngalah, daripada rombongan yang ngalah. Lu yang haid di masa itu ya tahan deh, gimana biar nggak keluar caranya. Ya solusinya dengan pil haid. Cuman nanti ada pertanyaan lagi, dalilnya apa yang membolehkan? Oke Ustazah, gitu dalilnya kan. mungkin ditahan lagi nih Boleh. kita. Oke pemirsa, setelah ini kita akan bahas tentang dalilnya, dan masih banyak pertanyaan yang masuk nih yang bakal kita tanyain ke Ustazah ini. Oke, jangan kemana-mana, tetap di Sekolah Fikih. Oke pemirsa, kembali lagi di acara Sekolah Fikih. Memasuki segmen terakhir nih Ustazah. Tadi Ustazah mengatakan bahwa solusi paling tepat untuk menunda haid di waktu tawaf adalah meminum pil. Nah, Penunda haid, ya. Penunda haid itu sebenarnya dibolehkan apa enggak sih Ustazah gitu? Ya baik. Memang solusi itu sangat jitu ya, insya Allah, biar tidak mengorbankan rombongan yang lain, biar nunggu dia segala macam. Apalagi kesempatan untuk haji itu sudah ditunggu-tunggu bertahun-tahun. Kalau sampai gagal gara-gara haid yang tidak bisa dikontrol, madorot sekali gitu ya. Maka di sini ulama dalam madhab yang 4 membolehkan. Ya, dari Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali mengatakan boleh, tapi dengan syarat. Syarat dibolehkannya minum pil penunda haid pada saat haji, yang pertama ya, dia harus aman dari bahaya. Artinya kalau sampai minum pil penunda haid, ada nggak yang dia harus aman dari bahaya. Artinya dia tidak akan merusak ya? tubuh si perempuan, apalagi Oke. sampai permanen gitu kan. Mungkin hanya akan menunda haid saja, tapi tidak sampai berefek buruk, apalagi sampai memberikan efek yang Berketerusan gitu ya, efeknya. berkelangsungan lama dan lain sebagainya. Artinya yang pertama harus aman dan jauh dari bahaya. Yang kedua harus dengan izin dari suaminya. Ya, seorang istri tidak boleh memakai pil penunda haid kalau suaminya tidak mengizinkan. Nggak boleh. Jadi bolehnya hanya ketika suaminya mengizinkan, atas izin suami gitu. Kemudian yang ketiga harus karena dengan tujuan yang tidak diharamkan, ya kan? Misalnya dia menunda haid karena dia pengen misalnya ya, tujuan yang tidak syar'i gitu. Kayak tadi minum obat karena biar lebih cepat idahnya segala macam gitu kan. Dia nggak boleh minum obat-obatan yang mengganggu siklus haidnya. Karena alasannya nggak syar'i gitu kan. Nggak kuat biar gitu ya, karena biar mempercepat masa idah, ini kan nggak syar'i. Tapi biar bisa haji dengan tenang, dengan sesuai waktunya, dengan rombongannya dia gitu kan, tanpa merepotkan rombongannya dia, ya berarti itu niat yang syar'i, ya kan. Jadi kalau misalnya dia memang pertama obatnya itu aman dari bahaya, tidak merusak tubuh, apalagi permanen dan berketerusan. Kemudian yang kedua sudah diizinkan oleh suaminya. Yang ketiga tujuan minum obatnya itu syar'i, ya sudah silakan. Seperti ini. Dan di masa hidupnya sahabat, ya, Ibnu Umar dulu di masanya dikenal sebagai orang yang faqih. Ibnu Umar ini, Abdullah bin Umar bin Khattab ini dikenal sebagai salah satu sahabat yang sangat faqih. Beliau pernah ditanya juga oleh salah satu sahabat tentang wanita yang ingin menunda haidnya pada saat dia akan berangkat haji bersama rombongan pada saat itu. Dan sahabat yang bernama Ibnu Umar ini
membolehkannya. Oke. Seperti itu. Nah, Ustazah tadi sempat disinggung sama Ustazah kalau misalnya persyaratannya itu mendapatkan izin dari suami. Nah, apabila dia tidak memiliki suami, nah dia harus minta izin ke siapa, Ustazah? Iya, sudah tidak ada yang perlu dimintain izin. Oh, jadi nggak apa-apa gitu? Ya sudah, Langsung- ini izin suami ya bagi wanita yang masih punya suami. Oh, jadi tidak bagi harus- wanita yang belum punya suami ya nggak masalah, tidak ada yang perlu dimintain izin. Oh, jadi tidak harus minta izin ke walinya kah atau Ya gimana? enggak, gitu? walinya kan tidak punya hak apapun atas haidnya dia. Oke. Kenapa harus izin sama suami? Begini, ketika suaminya bilang, ini kan terlepas dia di haji atau tidak ya. Misalnya di masa yang apalah begitu ya. Kang Mas, saya mau minum pil penunda haid ya gitu ya. Biar misalnya kemarin kan saya haid lama banget nih, ini biar masa sucinya lama gitu kan. Jadi saya mau minum pil penunda haid ya dengan alasan yang enggak syar'i amat gitu kan. Kata suaminya, ya janganlah gitu kan, jangan. Ya kalau misalnya nggak diizinkan sama suaminya ya Tidak usah. ya jangan, Iyalah. ya kan, seperti itu. Oke. Walaupun mungkin ada beberapa ulama kontemporer yang memang tidak membolehkan pil penunda haid ini ya. Salah satunya Syekh Musaimin yang ada di Saudi Arabia, beliau mengatakan haram bagi seorang wanita untuk menunda haidnya karena itu artinya dia menunda takdir. Ya, memang fitrahnya seorang perempuan bakalan datang haid kok jika masanya sudah datang. Dan kalau misalnya dia ditunda haidnya, artinya dia bisa berbahaya buat dirinya. Darah haid itu keluar karena dia sehat. Kalau sampai ditahan bisa sakit. Nah, jadi alasannya Syekh Utsaimin yang ada di Saudi bahwasanya pil penunda haid itu dilarang. Alasannya apa? Yang pertama karena dia mengubah takdir. Oke. Ya kan, menahan takdir. Kemudian yang kedua, karena pasti bakalan ada bahaya yang datang. Wala tulqu biadikum bila tahlukah, begitu dalilnya. Jangan sampai kalian menceburkan diri ke dalam kecelakaan, kebinasaan. Oke. Seperti itu. Nah, oke Ustazah. Nah, itu kan tadi kita membahas mengenai yang berhubungan dengan talak dan idah kan tadi. Iya. Nah, Ustazah, ini ada pertanyaan tapi agak tidak agak menjauh dari yang Di luar konteks di luar ya, konteks gitu. Apabila wanita sedang mengalami haid, nah itu tuh dia pengen ziarah kubur. Banyak orang-orang yang berbicara, nggak boleh gitu kan, kamu kan lagi masa haid nih, nggak lagi, istilah kata perempuan lagi nggak suci, nggak bersih gitu. Sedangkan kan makam itu katanya bersih, suci gitu. Itu gimana Ustazah? Ya, memang orang-orang kita paling pandai bikin mitos. Ya kan? Banyak sekali mitos-mitos seputar orang haid. Jangankan orang haid, orang hamil juga. Orang hamil kemana-mana harus bawa gunting. Ya kan? Biar terhindar dari jin, segala macam. Kemudian tentang wanita haid. Begini, kaidahnya seperti ini di dalam kaidah usul ya. Segala sesuatu itu mubah, boleh dilakukan kecuali jika ada dalil yang memang mengharamkannya. Ya kan? Kalau misalnya tidak ada dalil yang mengharamkan, ya apa yang membuat dia tidak boleh? Seperti wanita berziarah kubur. Kalau memang ada dalilnya, ya berarti wanita itu nggak boleh masuk ke dalam kubur, gitu, ke dalam kuburan, ziarah kuburan, bukan masuk ke dalam kubur. Kalau misalnya tidak ada dalil yang menguatkan, ya kenapa harus dilarang? Kan begitu. Makanya tidak masuk ke dalam 8 poin yang kita bahas. Karena memang para ulama dari 4 mazhab belum menemukan dalil pengharamannya. Ketika tidak ada dalil pengharamannya, kenapa harus dilarang? Kan begitu yang pertama. Kemudian yang kedua, memang banyak mitos juga yang mengatakan perempuan kalau lagi masa haid itu lagi kotor. Kotor artinya najis. Ini salah kaprah yang sangat fahish sebetulnya ya. Berarti kalau perempuan haid itu najis, kita nggak boleh nyolek-nyolek. Artinya ketika suaminya punya wudhu, nyolek istrinya, batal. Batal bukan karena dia perempuan atau apa, karena tapi dia karena lagi kenajisannya. Atau misalnya saya nyentuh Fatin lagi haid, saya sentuh, saya lagi wudhu, batal wudhu saya, kan seperti itu anggapan di masyarakat. Itu mitos, nggak ada sih Tidak ada dalilnya menguatkan ya Ustazah. Nah, maka cari dulu dalil yang mengharamkan. Kalau memang ada, oke, kita bedah, kita bahas. Sama dengan tadi tentang ziarah kubur. Kalau memang kita ketemu dalilnya, ayo kita bahas. Ya. Gitu. Tapi selama ini yang kita temukan di dalam kutub yang muktamad, ya, kitab-kitab para ulama yang memang muktamad belum menemukan tentang pelarangan itu semuanya. Oke, berarti mengenai ziarah kubur itu sendiri, terus orang yang sudah berwudu terus memegang atau bersentuhan dengan Wanita haid, orang wanita terus itu batal, batal. segala Itu berarti macam. itu cuma mitos ya berarti Ustazah ya?
Sepertinya mitos karena memang kita belum temukan itu di dalam kitab-kitab para ulama. Jadi untuk sekarang mungkin masih diperbolehkan lah ya. Maksudnya sebelum kita mengetahui atau ada dalil-dalilnya yang menguatkan kalau misalnya perempuan yang sedang haid atau nifas itu berziarah itu berarti Ya, masih intinya boleh. begini, kalau memang ada dalilnya, yuk kita bahas, ya kan? Tapi kalau misalnya ternyata tidak ada dalilnya, ya sudah. Dan selama ini tidak kita temukan. Oke. Nah, Wah, dalilnya. wah, menarik sekali Ustazah. Kita sudah membahas 8 poin yang tidak boleh dilakukan perempuan yang sedang di masanya haid ataupun nifas gitu. Mungkin kita sudah sampai di penghujung episode nih Ustazah. Dan mungkin kita di episode selanjutnya mungkin bakal membahas tentang apa sih yang fikih darah wanita lainnya, mungkin mengenai apa saja yang harus dilakukan, terus cara bersucinya orang haid itu gimana gitu. Mungkin masih banyak yang bakal kita upas dan kita kupas ya Ustazah ya. Nah. Oke pemirsa, kita sudah sampai ke ujung acara pada episode kali ini. Bagi Anda yang belum bergabung, silakan melakukan registrasi dengan cara membuka website sekolahfikih.com. Dan bagi Anda para mahasiswa, silakan mengerjakan soal yang telah disediakan setelah tayangan ini. Akhirul kalam, saya Fatin Hamamah Zain beserta kru dan kerabat kerja yang bertugas mohon diri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.